Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zahra Fatul Ain dari kelompok 1 Praktik Ibadah jurusan Tadris Matematika kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi praktik ibadah yaitu mawaris. Nah, warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras yang merupakan bentuk masdar dari kata waritha yarithu irthan mirosan. Nah, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Sedangkan ilmu waris atau mawaris merupakan ilmu tentang dasar-dasar fikih dan hitungan yang dengan ilmu itu kita dapat mengetahui hak-hak setiap ahli waris dalam pembagian waris. Rukun waris ada 3. Yang pertama yaitu pewaris atau al-muwarithu, yaitu seorang muslim yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Yang kedua yaitu ahli waris atau al-warithu, adalah orang muslim yang mewarisi harta pewaris yang dinyatakan mempunyai hubungan kerabat, baik karena hubungan darah, sebab perkawinan, ataupun memerdekakan budak sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ketiga yaitu harta yang diwariskan atau al-mauruthu, adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati. Nah, berbicara mengenai ahli waris dari laki-laki ada yang pertama yaitu anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Ketiga ayah, 4 kakek, dan seterusnya ke atas, 5 saudara laki-laki, 6 anak laki-laki dari saudara laki-laki yaitu keponakan walaupun jauh seperti anak dari keponakan. Yang ketujuh paman, yang ke-8 anak laki-laki dari paman yaitu sepupu walaupun jauh. Yang ke-9 suami, dan 10 bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Lalu ahli waris dari perempuan ada 7. Yang pertama yaitu anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga yaitu ibu, 4 nenek, dan seterusnya ke atas, 5 saudara perempuan, yang ke-6 istri, 7 bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Adapun sebab tidak mendapatkan warisan, yang pertama adalah membunuh, yang kedua berbeda agama, yang ketiga budak, dan yang terakhir yaitu terhijab oleh ahli waris lain. Selanjutnya tentang asobah, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Nah, urutan asobah dari yang paling dekat, yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak dari anak laki-laki yaitu cucu, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki seayah dan seibu, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu yaitu keponakan, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 9 paman, ke-10 anak paman yaitu sepupu. 11 jika tidak didapati asobah baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan. Ashabul furud yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan yang telah ditentukan dalam kitabullah. Kadar waris untuk ashabul furud yaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ashabul furud yang mendapatkan setengah ada 5, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seayah, suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Nah, ashabul furud yang mendapatkan 1/4 ada 2, yaitu suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki, yang kedua istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Ashabul furud yang mendapatkan 1/8 yaitu yang pertama istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Ashabul furud yang mendapatkan 2/3 ada 4. Yang pertama 2 anak perempuan atau lebih, yang kedua 2 anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan atau lebih, yang tiga 2 saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih, dan keempat 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Ashabul furud yang mendapatkan 1/3 ada 2. Yang pertama ibu jika si mayit tidak dihijab. Yang kedua 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Ashabul furud yang mendapatkan 1/6 ada 7. Yang pertama ibu jika memiliki anak atau cucu atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Yang kedua nenek ketika tidak ada ibu. Yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki yaitu cucu perempuan dan masih ada anak perempuan kandung. Yang keempat saudara perempuan seayah dan masih ada saudara perempuan seayah dan seibu. Yang kelima ayah jika tidak
Jika ada anak atau cucu. Yang keenam, kakek jika tidak ada ayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Adapun hijab atau penghalang dalam waris, yang pertama yaitu nenek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ibu. Yang kedua, kakek terhalang mendapat waris jika masih ada ayah. Yang ketiga, saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, ayah dan kakek ke atas. Yang keempat yaitu saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Yang kelima, saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Kaidah yang perlu diingat, siapa yang tumbuh dari si fulan, selama si fulan ini ada, maka ia tidak mendapatkan warisan. Misalnya seorang cucu tidaklah mendapatkan waris jika masih ada anak si mayit, itu ayah dari cucu tadi. Nah, yang menyebabkan saudara perempuan mendapatkan jatah separuh laki-laki karena adanya 4 orang. Yang pertama, anak laki-laki, 2 cucu laki-laki, 3 saudara laki-laki seayah dan seibu. Yang kelima, saudara laki-laki seayah. Yang keempat, paman laki-laki, anak laki-laki dari paman sepupu. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan. Dan yang kedelapan, tuan yang membebaskan budak mendapatkan waris tanpa saudara-saudara perempuan mereka. Contohnya, seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang istri dan kedua anak, di mana satu anak berjenis kelamin laki-laki dan satu anak lagi berjenis kelamin perempuan dengan warisan sebesar 1.800.000.000 rupiah. Nah, bagaimanakah cara perhitungannya? Nah, maka di sini si istri mendapat 1/8 karena terdapat anak. Kemudian anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian. Nah, lalu kita jumlahkan bagian dari istri, yaitu 1/8 dikalikan dengan 1.800.000.000, hasilnya 225 juta rupiah. Itu merupakan bagian dari si istri. Nah, sisanya 2/3 anak laki-laki dan 1/3 anak perempuan. Jadi 1.800.000.000 rupiah tadi dikurangi oleh bagian istri, yaitu 225 juta rupiah, sehingga sisanya menjadi 1.575 juta rupiah. Nah, maka anak laki-laki tadi mendapatkan 2/3 bagian, yaitu 2/3 dikali 1.575 juta rupiah sama dengan 1.050 juta rupiah. Nah, kemudian si anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian, yaitu hasilnya 525 juta rupiah. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai mawaris kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.